Hai semuanya, kita bertemu lagi dalam Sofi Nafi Talks, You Are Loved. Dan saya seperti biasa di awal tidak mau berlama-lama supaya bisa mendapatkan sari-sari yang penting dari narasumber kita di episode kali ini. Dia adalah Feby Febiola. Lu bosen gak kalau gue panggil Tante Amerika? Mukanya. Jujur ya, sampai sekarang tuh kalau orang panggil gue Tante Amerika, gue sampai gini, gue ngapain aja ya pada waktu itu ya. Iya. Sampai kayak, sebegitu membekasnya ya. Waktu itu tuh kayak skip ya. Tahun-tahun itu tuh kayak skip gitu. Itu tersanjung kan sinetronnya? Iya. Musim 3-5 kalau nggak salah. Itu pun aku tidak ingat. Kau tak ingat ya? Aku dikasih tahu Wikipedia. Jadi kalau salah biar aku benerin maksudnya. Oh gitu. Aduh, kayaknya boleh tuh dibenerin. Boleh. Tapi kayaknya aku juga lupa masalahnya. Iya. Karena ibu ini banyak sekali main sinetron dan film. Jadi penyanyi juga udah, pemilik kafe juga sudah pernah. Jadi mari kita tanya satu persatu mengenai kisah hidupnya. Karena saya yakin pasti banyak sekali yang terinspirasi nanti dari kehidupannya Feby Febiola. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan ya. Pindah ke Bali itu timelinenya mirip-mirip gue kan ya? 2016 iya, kan? 2016 ya. Berarti kita tahun ini udah 7 tahun nih kita sebagai penghuni Bali. Betul, gak terasa ya? Gak terasa ya? You love it in Bali? Yes. Cuma agak sedikit struggling sama panasnya aja. itu dia sih. Tapi yang lain itu oke banget. Iya benar. Tapi kan panasnya Bali tetap ada angin, Bu. Kalau di tempat ibu kota kita dulu itu kayaknya angin stagnan deh. Pasti kita buru-buru cari AC. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kalau sekarang tuh kalau ada angin kayaknya lebih termaafkan gitu loh. Tapi ada beberapa bulan yang bisa panas banget sih. Ya, bisa ekstrim dan itu wah. Iya. Makanya orang suka bertanya-tanya, kenapa sih orang Bali kemana-mana harus pakai sendal, nggak bisa pakai sepatu? You coba aja ke sini naik motor pakai sepatu kalau nggak kaki you sauna. Panas sekali di sini. Panas ya. Oke. Awalnya kepindahan ke Bali memang udah direncanakan sebelumnya. Udah pernah punya cita-cita atau enggak? Kalau gue kan gara-gara sakit waktu itu. Nah, kalau lo apa? Oh, lo gara-gara sakit ya? Iya, tapi nanti aja kalau lo bikin talk show gue sih lebih menarik kita ya lo kayaknya. Pindah ke Bali waktu itu tahun 2016 karena waktu itu gue baru married lagi untuk yang kedua kali bersama dengan Frankie dan seperti yang kita semua tahu ya, lo juga tahu ya, mungkin juga ada beberapa netizen yang udah tahu ya bahwa waktu kita menikah tuh banyak banget kontroversi kan. Terus karena kontroversi itu yang menyebabkan kita berdua tuh kayak aduh kita butuh suasana baru nih gitu. Akhirnya kita pindah ke Bali. Menenangkan diri. Waktu itu sebenarnya kalau pindah ke Bali sebenarnya itu merupakan salah satu keinginan gue udah lama. Tetapi kepindahan kita sendiri itu bisa dibilang mendadak. Karena aku ingat banget waktu itu tiba-tiba Frankie keluar dari kamar, dia bilang gak bisa nih gue tinggal di Jakarta, stres, dia bilang gitu. Aku stres banget, jadi kita pindah ke Bali aja. Jadi kita cuma bungkus-bungkus baju seadanya aja, pakai 2 koper yang terbesar ada di rumah, kita pindah ke Bali. Tapi pada saat awal pernikahan itu tidak pernah prediksi bahwa kita harus lewatin ini nih nanti selama berapa lama sampai akhirnya memutuskan udah deh nggak kuat ke Bali aja. Gini, kita kalau menghadapi sesuatu itu kan kita sudah tahu memprediksi apa yang akan terjadi, tapi situasinya sendiri kita nggak pernah bisa tahu sampai kita ada di situasi seperti itu gitu kan, ya kan? Bener. Jadi ya itu yang terjadi sama kita, walaupun ini semua sudah bisa diprediksi, tetapi ternyata pada saat dijalani itu berat sekali gitu. Jadi yang menyebabkan kita harus kayak ganti suasana nih untuk kesehatan mental kita berdua gitu. Terutama Frankie sebenarnya sih. Pada saat itu? Terutama Frankie karena waktu itu kan Frankie dengan pekerjaan sebagai seorang orang tuanya kan dia kayak hamba Tuhan gitu ya. Evangelis yang penyanyi gitu, penyanyi rohani. Jadi orang punya ekspektasi yang
besar banget sama dia gitu. Jadi waktu terjadi perceraian akan kehidupan pribadinya dia. Jadi waktu ada perceraian, terus juga dengan kisah kita yang menghebohkan yang kayak waktu itu kita berhubungan waktu gue masih punya suami, dia juga masih terikat pernikahan dengan Kanova gitu kan. Jadinya itu membuat dia benar-benar kehilangan pekerjaan. Jadi benar-benar ya, gue juga kasihan sih karena dia di rumah aja gitu. Jadi waktu di Bali memang benar-benar ada suasana baru gitu. Bener-bener nggak ada yang Nggak ada. berkenan untuk mengundang dia atau apa pada saat itu sampai segitunya. Ya kalau gue karena memang pekerjaannya mostly sekuler kan, Ya. jadi masih bisa kerja gitu kan. Kalau dia betul-betul nggak bisa kerja, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ke kiri ke kanan tuh kayak dihakimi. bukan sama kayak orang-orang. emang dihakimi gitu. Bahkan kayak teman-teman yang ya dulu mengidolakan gitu kan, terus jadinya malah jadi sekarang menghindar gitu. Bukan sekarang, dulu itu menghindar gitu. Pada waktu itu ya, back in 2016. Ya mungkin juga nggak tahu ya. Orang-orang kadang-kadang butuh cara mereka juga untuk meresponi, walaupun kadang-kadang tidak selalu bijak cara meresponi. Tapi pada saat itu, pada saat itu ini langsung serius, belum apa-apa. Lu berdua betul-betul merasa nggak ada yang merangkul pada saat itu? Ya sebenarnya Atau ada support system? sebenarnya kita mengakui bahwa kita nggak bilang kita bener kok. Memang kita salah, udah titik. Ya. Udah gitu. Jadi ya kita sadar banget kalau kita tuh salah ya. Dan ya tapi ya kita sudah memutuskan untuk menjalani itu semua kan gitu. Support system apa segala macam, kalau menurut gue sih pada waktu itu tidak bisa mengatasi memang yang kita punya rasa bersalah. Guilt. Jadi kita punya guilt, rasa bersalah yang besar. Dibawa-bawa setiap Dibawa-bawa terus. Jadi itu membuat kita tuh kayak tertutup gitu loh matanya sama orang-orang yang memang ada orang-orang baik. Ya masih ada orang-orang baik gitu. Cuma gimana sih kalau lo kemana-mana membawa perasaan bersalah itu karena tahu lo salah nih gitu. Nah itu yang paling berat sebenarnya. Kayak ada tanda di jidat kita ya, yang kayaknya orang nggak ngerti juga nih, pasti tahu nih tentang gue nih, pasti akan berpikir yang enggak. Gimana sih lo kemana-mana tapi lo bawa beban seberat itu gitu, rasa bersalah. Tapi itu berat banget. Malu ya. Itu tuh berat banget. Betul. Gimana berat banget. menghadapi jadi beranteman nggak? Tapi akhirnya berdua. Berat loh itu. Jujur pada waktu itu kita dua-duanya kayaknya merasa hal yang sama. Guilt, terus juga shame, tapi juga at the same time anger. Karena kita ngerasa, kok gue diginiin ya? Apa orang gak pernah lihat kebaikan kita selama ini? Ada gitu lah, jadi mixed feeling, all the negative feelings tuh di hati tuh kayak ganti-gantian aja gitu. Sejak memutuskan menikah itu? Iya. Pencibirannya tambah intens dan kalian akhirnya membawa energi yang itu. Waduh, ini belum kita udah masuk serius banget. belum aku udah kayak ikut tersayat gitu hatinya. Waktu itu sebenarnya aku sebagai orang luar juga mengetahui gitu ya. Tapi karena aku dan suami selalu merasa bahwa kita tidak boleh mengkepoi dan menghakimi kehidupan orang, maka buat gue adalah Fabiola dan Frankie adalah my new friends di Bali karena kita waktu itu baru sama-sama pindah. Kita skip dulu, nanti aku mau balik ke sana karena aku punya beberapa pertanyaan sebenarnya yang udah ada di sini. Tapi sempet awal pindah ke sini kalian buka kafe. Iya. Bener kan? Iya. Nah itu apa tuh? Awal mulanya kenapa? Jadi pada awalnya itu karena ke Bali nggak tahu mau ngapain kan. Ya membuka kafe sekaligus mengisi waktu dan jujur pembuktian ke orang. We can make it gitu ya. Iya gitu. Jadi ya banyak salah sih. Kita banyak salah pada waktu itu. Karena itulah ya. Kalau kita membawa guilt, shame, anger tuh kita nggak finish gitu. Kita nggak selesaikan gitu. Apa yang kita ambil pun keputusan apapun tuh salah semua gitu. Nggak di waktu yang tepat, nggak di saat yang tepat. Karena alasan kita untuk mengambil keputusan itu untuk berbisnis di Bali itu bukan
dengan alasan bukan dengan perencanaan, bukan dengan visi, bukan jalan Tuhan, mungkin bukan gitu. Jadi kayak semacam pelarian aja. We need something to do gitu ya. Iya. I need to be busy supaya gue nggak kepikiran guilt sama shame ini. Iya. Dan kita berdua kan belum pernah bisnis. Kalau gue sih pernah bisnis ya, cuma Frankie belum gitu kan. Pure seniman. Pure seniman ya kan. Terus kita buka tempat. Kebetulan waktu itu ada uang tabungan, kita buka tempat. Tapi dalam perjalanannya itu memang kita ngerasa ini kayaknya bukan jalannya Tuhan gitu. Karena kita nggak damai sejahtera sih waktu menjalani itu. Oke. Kalau bahwasannya masih keluar kalimat dari kamu bahwa ini bukan jalan Tuhan, kayaknya bukan ini. Berarti kamu masih sadari bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kalian berdua pada saat itu? Oh iya, sangat menyadari itu. Tapi pernah nggak timbul pertanyaan kalau memang Tuhan jalan bersama kita, then why all this? Kapan ini akan berakhir pencibiran ini, penghakiman ini, rasa guilt dan shame ini? Nggak tahu. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu sih gue nggak tahu apa-apa. Jadi kayak jadi gini. Udah berdoa aja gitu. Jadi gue rasa memang Tuhan tuh ngejar kitanya aja memang yang lari-lari mulu gitu kan. Dan gue menyadari itu gitu. Jadi pada waktu itu pemahaman, gue nggak bisa bilang kita ya, gue kali ya gitu ya. Gue nggak tahu juga Frankie gimana kan. Pemahaman gue akan Tuhan adalah gue yakin banget Tuhan sayang sama gue gitu. Cuma gelap aja gitu, nggak tahu ini kapan berakhir, kapan nggak tahu aja gitu. Jadi gue rasa memang pemahaman akan Tuhan itu bukan sesuatu yang stagnan gitu ya. Kita bisa lebih memahami Tuhan lagi dalam perjalanan hidup kita gitu. Apalagi ketika mengalami masa kegelapan. Iya, gue sih yakin banget pada waktu itu Tuhan bersama gue juga. Yakin banget. Gue selalu berdoa sama Tuhan kok. Bahkan doa gue yang pertama itu, jadi pada waktu tahun 2017 itu ya, bisa dibilang bahwa kita nggak selalu gelap sih. Ada yang masa-masa yang kita seneng juga gitu, ya kan? Kayak misalkan dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke Israel waktu itu. Di saat itu malah dapatnya. 2017 kita dapat jalan ke Israel. Gue ingat banget tuh gue berdoa di depan tembok ratapan ya. Ini gue bukan berhalakan tembok itu. Betul, gue berdoa tuh bisa di mana aja. Cuma pada waktu itu gue inget banget tuh doa gue adalah gue pengen suami gue pelayanan lagi. Iya gitu. Jadi pas gue di tembok ratapan gitu waktu itu kan gue juga kayak ya kan ikut tur ya. Jadi tembok ratapan nih, ayo gitu. Oh ini itu tur, bukan kalian ikut mimpin pujian atau ya, apa? Itu. Oh ikut. Itu karena kita jadi kita kayak bintang tamu lah di situ ya. Itu anugerah loh. Nggak semua orang dikasih itu. Nah itu dia makanya gue bilang ada kok hiburan-hiburan Tuhan pada waktu itu ada. Di tembok itu gue cuma berdiri terus gue kayak gini. Gue mau apa ya? Terus gue bener-bener cek hati gue, oh ya gue pengen doa gue yang pertama adalah supaya suami gue bisa pelayanan lagi. Dan pada waktu itu kayak it seems impossible. It seems impossible. Karena it seems impossible lah. Karena lo nggak tahu bagaimana untuk meyakinkan orang-orang yang udah berpandangan buruk terhadap dia. Pertama, gue nggak mau meyakinkan orang karena kita berdua bukan tipe yang kayak, males lah nggak bela diri, emang salah gitu gimana ya gitu. Jadi kayak, tapi pada waktu itu kayak mikir, nggak tahu Tuhan, pokoknya ini aja doa gue deh, gue nggak tahu ntar gimana caranya, gue nggak mau mikir, pokoknya itu doa gue titik, udah itu aja. Oh ya, satu pertama itu, yang kedua gue pengen punya rumah di Bali, udah itu doang. Oke, itu 2017. Iya. Lalu kapan itu dikabulkan? Pelayanan itu mulai sedikit ada gitu ya. Tahun ketiga lah. 2018? Jadi waktu kita punya kafe ini ya, lucu, sesuatu yang baru terjadi. Kita mulai sering kumpul-kumpul sama sesama orang seiman dan orang berdosa. Jadi orang beriman padahal belum berdosa loh guys.
Kenapa ya kita selalu berpikir dia beriman pasti nggak ada dosa? Hello. Maksudnya gini. Nggak, gue bukan mengkoreksi lo. Maksudnya orang-orang yang berpandangan, oh ternyata beriman sama berdosa itu beda box. Satu box sebenarnya ya nggak sih? Oke lanjut. Jadi kayak ibaratnya tuh kita bikin persekutuan komunitas gitu ya. Tapi yang datang tuh kayak ya some of them tuh kayak kabur ke Bali gitu. Termasuk orang yang kabur. Ya, with their own problems. Istilahnya senasib lah kita gitu kan. Senasib. Beda varian aja. Beda varian yang ya maaf ya, yang tipenya yang kalau ke gereja tuh masa bersalah karena semua orang kayak oh lo dia begini gitu. Nah, karena oh nih mendekat ke kita karena oh sama nih. Wah ini kayaknya gue mau ke sini soalnya kayaknya kalau di sini dosanya lebih gede daripada gue kayak gitu loh. Ya ampun, serius. Jadi merasa nggak dihakimi lah gitu. Kita santai banget awal-awal cuma ngumpul kayak ya 5. Pertama kali itu kayak cuma 5-6 orang, itu pun 5 orang itu satu keluarga gitu. Bapak, ibu, anak. Jadi small circle, cuma entah kenapa kok seneng gitu kan. Seneng, terus setiap minggu tambah lagi. Kumpul itu berarti hanya ngobrol-ngobrol apa diakhiri dengan puji-pujian, ada yang bawain firman atau baca ayat? Jadi tadinya itu kita cuma ngumpulin orang, cuma kayak ngajak makan aja. Jadi kan itu kan kafe. Ya udahlah kita olah, share gitu kan. Lama-lama kok jadi serius ya gitu. Lama-lama jadi jadi ibadah deh. Sampai sekarang kan tuh? Sampai sekarang. Apa namanya komunitasnya? Jadi kita ada 2, ada komunitas Kayu Jati dan Bali Adulam Ministry. Kenapa dinamain Adulam? Karena itu gua Adulam, di mana Daud itu waktu dia dikejar-kejar sama Raja Saul, dia ngumpet di situ kan. Nah di situ tuh dia berkumpul sama kayak penjahat, gitu-gitu. Jadi orang-orang yang dikucilkan lah dari masyarakat gitu. Dikucilkan dari masyarakat, Padahal justru kualifikasi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan juga adalah dosa itu sendiri. Tapi Sof, memang itu sesuatu yang harus kita alamin sih. Jadi gua adulam itu ada dan orang tidak selamanya ada di adulam itu, gitu. Jadi memang kalau menurut gue ya memang gua adulam itu adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui ya. Masalahnya kan kalau kita nggak ngerasa dosa kita gede-gede amat kan kebutuhan kita akan Tuhan berkurang ya nggak sih? Kita akan merasa, gak lah gue nggak segede dia, udah gini-gini aja cukup gitu. Justru nggak tahu ya, menurut gue justru di dalam keadaan guilt, shame, sickness, dosa, justru itu kualifikasi kita untuk bisa mendekat dan bukan menjauh dari Tuhan. Iya sih? Manusia tuh ada 2 sebenarnya. Satu, dia menyadari betul dia berdosa. Yang kedua, dia nggak merasa berdosa tapi dia merasa kosong. Dan dua-duanya butuh Tuhan gitu. Jadi justru ya kalau dari pengalaman yang gue alamin dan juga dari omongan-omongan kayak kesaksian orang-orang sekitar gue, mereka merasa bahwa justru dalam keadaan mereka yang paling terpuruk itu dimana mereka tuh mengalami Tuhan gitu. Jadi mengakui Tuhan itu sama mengalami Tuhan is totally different. Mengakui Tuhan dan mengalami Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Betul. Nah jadi justru orang yang hidupnya merasa dia baik-baik aja, dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Tapi itu, mungkin dia kosong. Itu sedih loh sebenarnya kalau tidak pernah mengalami Tuhan. Cuma tahu-tahu aja gitu, tahu-tahu aja oh ini yang nyediain. Kalau butuh apa-apa minta sama dia. Iya, jadinya Tuhan jadi kayak semacam ya memang sih God is a provider, but it's not only a provider, enggak juga. Jadi kayak layanan antar ya. Iya, kata-kata provider itu kan sekarang dari sisi mana nih? Provider dalam arti kita yang minta atau Tuhan yang beri karena dia tahu ini yang terbaik buat kita gitu kan. Gitu. So I think there's 2 type of person gitu, dan mungkin gue orang yang berdosa ini yang kayak aduh gila, gue kayaknya nggak layak banget, nggak ada yang layak, gue ngerasa gue nggak layak, tapi ya udah menangis deh. Apa-apa. Gue biasanya nangis duluan kalau kayak gini-gini. Susah jadi pembawa acara kalau cengeng. Iya betul, makanya gue gak mau gitu. Oke. Dari kisah Feby ini,
mungkin beberapa teman-teman juga sempat tahu bahwa di tahun 2020 ketika kita semua dihantam oleh pandemi, ada pandemi dengan varian yang berbeda yang hit Feby dan keluarganya, Feby dan Bang Frankie. Jadi di saat orang sibuk social distancing, harus pakai masker sana sini, dan kita pikir itu sudah hal terberat yang kita alami dalam hidup kita, yang adalah berat ya, saya tidak mengentengkan. Feby mengalami satu perjalanan di mana waktu itu menerima diagnosa sakit. Iya, betul. Kanker ovarium kalau nggak salah ya. Iya. Gue inget waktu itu aku sempet nanya, Bio, aku manggil dia Bio, dia manggil aku Ina. Apa yang lu rasa awalnya? Gimana caranya? Kok lu bisa sampai tahu, sampai dapat diagnosa itu? Awalnya itu lu ngerasa mual ya, lu bilang? Apa kembung apa sih? Iya, jadi memang awalnya tuh I feel something ya di perut lah begitu. Cuma ya kayaknya menunda terus kan. Nah pas pandemi tuh semakin terasa karena kita di rumah. Oh jadi distraction nggak ada, jadi semakin merasa. Jadi memang ada bersyukur juga sih. Karena inget banget tuh waktu itu gue ngerasa kayak bulan-bulan Maret tuh kok perut gue nggak enak gitu. Karena di rumah terus kan. Iya. Gitu, akhirnya beranikan diri cek ke dokter. Nggak enak tuh mual atau apa? Mules apa? Mual. Jadi kayak makanan tuh kayak masuk tuh nggak tercerna dengan baik gitu. Oke. Lalu akhirnya lu memeriksakan diri dan ketahuanlah stadiumnya waktu itu 1C. CA ovarium stadium 1C. Berarti masih di tahap awal nggak itu? Tahap awal. Karena kanker itu ada berapa stadium? Setelah gue belajar dan tanya-tanya, karena kan waktu sakit kan tanya-tanya ke semua dokter, ke teman-teman juga. Jadi kita nggak bisa, ada juga kanker yang nggak ada stadiumnya. Oh iya? Kayak, jadi banyak mitos-mitos di kanker ya, yang kayak dibilang kanker tuh harus ada stadium, nggak. Ada beberapa kanker yang tidak ada stadium. Nggak ada istilah itu? Nggak ada istilah stadium. Oke, waktu pertama kali terima diagnosa itu, takut dong pasti? Takut. Oke. Yang pertama pasti takut, yang kedua ya udah acceptance saja, terima. Jadi kayak bahkan waktu itu sempat ngobrol sama Tuhan, aku bilang Tuhan nih mau kemana ya? Kan kalau kita mendengar kata kanker kan kita pasti yang the worst skenario kan bye gitu, selesai gitu kan. Gue sampai ngomongin Tuhan kalau memang this is the end of my life, terima gue ya, ngomong gitu. Ya udah, aku dengan segala kekurangan dan semua yang sudah pernah aku lakukan, tapi kalau misalnya nasib gue berakhir di dunia ini, hidup gue berakhir, ya gue mau kemana? Ya gue aku cuma mau ke Tuhan aja gitu. Mau minta diterima? Iya, itu doang. Oke, gitu. Itu sebenarnya keinginan kita semua yang ada di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk menyibukkan diri sehingga akhirnya menimbulkan satu, nggak tahu ini pemikiran gue, kesombongan untuk setiap hari mengakui itu kepada Tuhan, bahwasannya bila hidupku sudah berakhir, aku maunya kembali kepada Tuhan. Nggak jelas kan, kalau kan kita berasal dari pencipta kita, ya kembalinya juga maunya ke sana dong. Betul. Ya kan? Betul. Oke. 2020 itu berarti di saat semua orang sibuk dengan social distancing dan yang lain-lain, varian episode pandemi menurut Feby dan Frankie adalah tiap hari ada di rumah sakit atau bagaimana waktu itu? Iya, jadi ya waktu itu kayak cek ke rumah sakit, terus ternyata harus surgery kan, harus dioperasi, angkat rahim. Habis itu didiagnosa cancer, habis itu sebulan setelah angkat rahim baru mulai kemoterapi. Berapa kali? 6 kali. Itu kayak di infus? Ya, jadi kalau kemoterapi itu kita diinfus selama 6 jam. Waduh. Ya, selama 6 jam itu. Itu apa yang lo rasain waktu itu? Waktu kemoterapi, nah ini aku tuh bersyukur banget ya, mungkin karena memang ketahuan penyakitnya tuh early stage, terus juga aku tuh lumayan fit lah gitu ya, jadi ya nggak terlalu parah-parah banget ya, dalam arti stamina tuh masih ada, jadi masih bisa jalan-jalan gitu. Cuma memang nggak semua sih yang mengalami apa yang aku alamin. Dan memang bisa diakui ya bahwa kemoterapi itu berat. Itu kemoterapi itu berat gitu loh. Makanya kita cewek-ceweknya harus jaga kesehatan sih. Karena ya
gue percaya yang namanya sesuatu itu kita nggak bisa kontrol semua. Walaupun kita sudah menjaga kesehatan kita sedemikian perfect pun kita masih ada kemungkinan sakit gitu. Oh iya? Pasti. Iya, jadi kita nggak tahu sampah pikiran kita juga. Apapun itu ya, itu di luar daripada kita punya kuasa gitu ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita jaga kesehatan kita sehingga nanti kalau misalnya nih ada sesuatu terjadi sama kita bisa kuat gitu. Jadi bersyukur banget, lumayan lah gitu ya. Lumayan jaga kesehatan lah sehingga pada waktu itu terjadi kondisinya lumayan fit. Oke. Gue punya satu pertanyaan yang mungkin agak personal, tapi gue penasaran. Banyak orang berpikir bahwa ketika diberi sakit padahal gue nggak percaya kalau penyakit itu datangnya dari Tuhan. Itu kayak ini teguran, ini dikasih sama Tuhan biar kamu jadi orang sadar, jangan jadi orang yang ya katakanlah mau hidup dalam dosa atau apa gitu. Nah kalau kamu sendiri apa pandanganmu terhadap ini? Ini sesuatu yang aku jawabnya dari sisi gue aja ya gitu. Of course ya. Nah, gue selalu berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah misteri. Jadi keberadaan Tuhan itu tidak bisa kita takar-takar gitu ya. Karena dia dengan segala kemuliaannya dan kita nih tah sopo ya kita ini ya. Lebih setengah daripada debu kali ya, debu gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi sama kita ini karena siapa, nggak tahu. Kalau gue hanya punya prasangka buruk aja. Misalnya pun ini memang Tuhan yang kasih gitu, ya udah terima aja. Emang gue siapa? Iya gak sih? Gue siapa gitu? Ya memang ini misalnya Tuhan kasih, ya aku berprasangka baik gitu. Tuhan kasih ini kepada kita pasti untuk mendidik kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan itu kan udah merupakan porsinya kita. Kita nggak bisa nolak. Gimana? Ya kita nggak bisa nolak. Ya, cuma tinggal dijalani aja. Cuma tinggal minta pertolongannya dia itu aja. That's simple. Bisa dibilang pada saat kamu sakit ini masa kamu paling dekat dengan Tuhan nggak? Dibandingkan episode sebelumnya di mana kalian sudah dikucilkan, dicibir, dikata-katai. Ini lebih dahsyat lagi nih. Pasti, iya. Iya, ini sebuah episode di mana jadi gini, gue tuh tipe orang yang logis, very logic ya. Dan selalu berpikir bahwa semuanya ada jalan keluarnya. Gitu. Apa sih yang ada jalan keluar? Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Tipenya gitu ya. Tetapi pada waktu itu gue merasa, nggak tahu mau kemana lagi. Masa pandemi ya. Misalnya nih kita punya duit banyak pun kita nggak bisa kemana-mana, mau berobat di mana. Jadi ya, misalnya gini, kalau kita punya fasilitas kan, wah sakit, langsung kita kemana, ke dokter yang paling canggih sekalipun gitu kan. Pada waktu itu pandemi nggak bisa kemana-mana, jadi gue bener-bener doa sama Tuhan kasih tahu dong dokter yang terbaik. Udah itu aja. Akhirnya aku dapat perawatan dari dokter sastra gitu ya. Terus di kemo pun juga di Sanglah bersama dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ya gue cuma berpikir dijalani aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin terlalu apakah ini dari Tuhan, nggak dari Tuhan, nggak. Punya prasangka baik aja sama Tuhan. Kalau selama ini kita udah dikasih anugerah hidup, banyak berkat, kenapa sih kita mesti marah-marah sama Tuhan cuma karena pencobaan yang terjadi? Kan ketika diizinkan. Ketika diizinkan kan, dan memang waktu kita menjalaninya mungkin berat, tapi sekarang sih gue bisa melihat ke belakang dengan senyum. Karena gue melihat bahwa apa yang terjadi sama hidup gue itu adalah karyanya Tuhan gitu. Dan Tuhan menjadikan gue karyanya melalui mungkin guratan-guratan pisau yang tajam gitu ya. Yang tajam yang dia tuh kayak mengukir hidup gue tuh dengan pisau yang tajam yang kadang bisa berdarah gitu. Tapi itu nanti akan jadi bentuk yang indah gitu.
Jadi jangan takut deh kalau mungkin sekarang di sini yang nonton ada yang survivor gitu kan, ada yang mungkin masih warrior gitu. So kita punya pasangka baik aja sama Tuhan. Kita bisa hidup aja tuh udah sebuah anugerah gitu. Itu nggak disadari orang ketika mereka sehat. Kalau kita bisa hidup aja itu udah anugerah ya. Bener banget. Once you go through something very deep, di mana itu berpengaruh pada kesehatanmu, tidak bisa apa-apa. Iya. Kayaknya baru situ deh kita sadar, gila bisa bangun pagi menghidup udara kayak gini tuh, aduh mahal banget ya ini gitu. Iya benar, itu makanya gue olahraga suka banget. Kenapa? Karena setiap gue olahraga dan gue ngerasa ngos-ngosan, ih gila ya, gue bisa ngos-ngosan lagi loh. Dulu pertama habis kemo nggak bisa sama sekali olahraga. Sekarang gue naik tangga, bisa. Itu gue syukuri, bisa semua, udah normal. Bahkan lebih fit dari sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya nggak rajin olahraga, sekarang lebih rajin. Tapi luar biasa menurut gue anugerah pemulihan Tuhan terhadap Feby. Karena ini dari tadi gue merhatiin, gila rambut bayinya banyak banget. Untuk orang yang abis kemo, yang katanya biasanya rambutnya gugur atau menipis gitu ya, itu tak terlihat padamu, jadi kayak nggak ada bekas gitu loh. Betul, ya itu sesuatu yang aku syukuri sih. Ya kayak jadi waktu habis kemo tuh gue berasa weak, lemah banget. Jadi bahkan pada waktu itu tuh gue udah siap, oh mungkin gue tidak akan bisa normal lagi gitu. Ya gue mikirnya gitu, karena memang jadi kalau kita cancer terus kita kemonya sukses ya, tapi kita juga harus ada pemulihan dari kemo itu, karena kemo itu juga menyerang ginjal, liver, jantung, semuanya ya kan, nuklir taruh di badan gitu. Jadi pada waktu itu aku udah, ya Tuhan udah siap aja deh. Tapi ternyata gue baru sadar bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita ini luar biasa. Dan kita terlalu underestimate sama tubuh kita. Yang adalah ciptaan Tuhan. Iya, ciptaan Tuhan. Makanya kita sebenarnya kita bisa itu sembuh gitu, bisa sembuh dengan cara mungkin kita kelola pikiran kita positive thinking, terus kita juga jaga kesehatan gitu ya. Jangan juga positive thinking semua dimakan, karena biar yang penting happy ya nggak gitu juga. Gitu. Jadi jadi ya memang Tuhan udah menganugerahkan tubuh yang luar biasa ini. Ya kita bikin tambah luar biasa dong, jangan didiemin aja. Kita klaim setiap hari bahwa Tuhan bikin tubuh kita luar biasa, karena memang itu kenyataannya, ya nggak sih? Iya. Karya Tuhan tuh nggak mungkin, nggak pernah gagal, nggak pernah jelek, nggak pernah salah. Makanya, jadi nggak ada satupun mesin di dunia ini yang bisa menandingi kehebatan tubuh yang Tuhan ciptakan. Ini namanya iman, nggak sih? Kan nggak kelihatan sebenarnya. Emang lu lihat waktu lu di kemo bahwasannya oh tenang aja ginjalmu akan baik-baik, oh tenang aja livermu akan, kan lu nggak lihat. Iya. Nah karena memang gue pernah mengalami sakit itu ya, jadi sekarang tuh kayak sesuatu bekal yang betul-betul gue ambil gitu adalah tubuh ini nih sebenarnya kita harus kasih dia waktu untuk healing gitu. Jadi bagaimana cara kita hidup itu menuntun kepada masa depan kita. Bagaimana cara kita hidup itu menuntun kepada masa depan kita. Iya. Catat, oke? Jadi waktu kita merawat tubuh kita mungkin hasilnya tidak besok, tapi hasilnya mungkin 2 tahun lagi gitu. Jadi waktu kita olahraga rajin sekarang mungkin kita nggak lihat hasilnya. Kita cuma kayak ngerasain pegelnya. Kok linu-linu ya. Kita ngerasain sakitnya, kita ngerasain capeknya gitu. Hasilnya belum kita rasain tuh. Nanti udah setahun, oh ternyata stamina gue. Oh ternyata ini yang orang bilang kenapa olahraga itu baik untuk kesehatan gitu loh. Iya. Gitu. Orang Bali ya gitu. Baru gue mau ngomong kenapa kamu tuh sampai ketawa tuh Hegar kayak pesan gue. Bali banget ya. Jadi orang Bali. Nak Bali. Oke. Itu tadi mengenai pemulihannya Feby. Berapa lama tuh sampai dari awal diagnosa sampai akhirnya dinyatakan clear, no more cancer? Oh kalau no more cancer sih emang udah habis dari kemo udah dinyatakan memang si aku bagus banget dan nggak ada apa-apa, udah bersih. Jadi 6 kali itu selesai memang on spot target si dokter. Yang jadi masalah itu adalah kan tubuh kita nih kayak medan perang nih ya. Abis dihajar. Iya kan, abis perang gitu kan. Sel baik sel buruknya udah
udah di ibaratnya kan obat kemo tuh kayak tentara sekutu lah, ya kan, sel baiknya juga kena juga gitu kan, tubuh kita ini udah kayak ladang habis perang gitu. Nah, bagaimana caranya biar si warzone ini, ladang perang ini bisa hijau lagi gitu? Itu butuh waktu. Di saat itu semua terjadi, muncul satu emosi kemarahan yang berlebih nggak sih? Nggak ada sih. Stage itu? Nggak sama ada. sekali nggak ada? Nggak ada. Jadi waktu untungnya, jadi Tuhan ini emang luar biasa sih. Dia udah kayak siapin skenario ya. Jadi pada waktu gue didiagnos sakit kanker itu, Frankie udah mulai pelayanan. Kita udah mulai intensif pelayanan. Berarti udah kejawab doa yang itu? Iya, udah mulai terjawab lah. Udah ada kayak, udah mulai terjawab nih gitu kan. Terus kita baru pindah rumah. Iya. Rumah yang didoakan itu? Iya. Akhirnya punya rumah? Kita baru pindah rumah. Wait, itu doanya 2017 di Tembok Ratapan, ini semua kejadian 2020? Iya. Jadi mulai pelayanan, rumah ada, tapi diizinkan sakit. Ya das. Gitu Itu kan. dia. Sakit gitu. Terus aku yang kayak, kenapa ya nih, gimana ya? Cuma ya justru sekarang ini bisa ngelihat bahwa kenapa gue dikasih sakit gitu. Tuhan mau kasih bekal. Jadi waktu kita pelayanan, jadi Frankie tuh selalu gini ngomong sama gue nih, dia ngomong gini, sayang kamu ngomong dong sesuatu. Testimoni, nggak mau gue. Why? Malu. Gue ngerasa gue nggak punya knowledge ya. Terus gue ngerasa pengetahuan firman gue juga dikit. Belum lagi cap-cap orang kayak dibilang pelakor lah, apa segala macem gitu kan. Gue nggak mau. Walaupun ya mereka sih nggak ngomong apa-apa ya. Untungnya suara gue nggak jelek-jelek amat. Ya jadi kan? bisa nyanyi, jadi nggak bisa usah nyanyi. kesaksian. Jadi gue bilang udah gue yang nyanyi aja. Kabur-kaburan terus nih. Jadi gue udah tahu nih dia kan iseng orangnya. Saya panggil kali istri saya ke depan. Gue dalam peti gue. Terus gue, kamu mau ngomong sesuatu? Enggak. Nyanyi aja. Udah itu gue ingat. Sampai one day it happened, gue sakit, terus gue disembuhkan, mengalami Tuhan. Sampai sekarang gue gak bisa stop ngomong mengenai kebesarannya Tuhan. Sampai sekarang lagi ngomong gini, kayaknya ya kamu tuh ya sekarang yang lebih pendeta. Karena setiap kali ngomong mengenai masalah kesembuhan, kebesaran Tuhan, kamu gak bisa berhenti ngomong. Emang ya? You cannot stop. Gak bisa ngomong aja, it's like flowing gitu, overflow. Kayak kebesaran Tuhan, gimana menghadapi semua masalah, gimana Tuhan pegang tangan kita. Karena gue ngalamin semua. Jadi gak bisa stop aja. So when it happen to you gitu kan, terus kita disentuh sama kasih Tuhan, gak bisa stop ya. Oh iya. Iya benar. Sampai kadang-kadang gue stop dulu, takutnya nanti orang pikir gue pendeta lagi. Apaan sih gitu. Lebay banget sih dikit-dikit ngomongnya Tuhan, dikit-dikit ngomongnya Tuhan. Makanya. Tapi kenyataannya itu yang dialami ya kan. Betul. Kalau nggak ada Tuhan ya nggak bisa ini semua. Nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih harapan sama orang, nggak bisa peluk orang sebagai perwakilan dari Tuhan. Kadang-kadang nggak tahu ya, gue sih dalam hidup gue kadang-kadang gue tuh soalnya bukan tipe orang yang hagi-hagi gitu, gue nggak suka. Tapi kalau sampai gue tiba-tiba meluk terus lama, itu pasti Tuhan yang nyuruh tuh. Jadi sebenarnya karena Tuhan tahu, Tuhan jahil lah gitu. Lu kan nggak suka kan? Itu orang butuh dipeluk-peluk karena Oke. Iya tuh, kadang-kadang Tuhan gitu, dia tuh kayak misalnya kita lagi nge-gym nih, bagian kaki kanan yang lemah gitu kan. Yang dilatih kan yang lemah. Iya. Jadi Tuhan tahu, jadi waktu Tuhan kasih gue pencobaan itu ya, gue mikir mungkin ya ini sesuatu untuk membuat gue kuat. Karena dulu tuh gue banyak hal ya yang Tuhan banyak ubahkan gitu ya, terus kayak semua yang gue alami nih menjadikan Feby yang sekarang gitu. Yang lebih kuat, yang lebih mengerti arti hidup, yang lebih punya purpose, gitu. Yang understand her destiny, value gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan personal. Gue suka nggak enak tapi kayaknya penting karena menurut gue saat ini juga banyak gitu perempuan di luar sana yang butuh mendengar dari Feby yang sudah mengalami Tuhan dan pasti kata-katamu beda lah akan mengandung hikmat gitu yang mungkin mereka bisa terima. Anak, banyak perempuan merindukan punya anak. Sementara yang publik tahu sampai saat ini adalah Feby tidak pernah mengandung gitu. Terus harus hanya mengandung lemak. bukan. Mengandung hikmat ya.
Tapi ketika udah pindah ke Bali, terus udah berusaha hidup dalam repentance, tapi malah diizinkan kena kanker. Boro-boro lagi orang-orang mikir nih kapan lagi nih waktunya untuk punya anak, sementara usia kan bertambah gitu. Pandanganmu terhadap itu bagaimana? Setiap orang itu mempunyai destiny yang berbeda-beda. Jadi memang tidak semua wanita itu mempunyai privilege untuk bisa mempunyai anak yang dikandung sendiri. Jadi setiap wanita yang mempunyai kesempatan untuk mengandung itu bersyukurlah. Jadi rawatlah anak kita sebaik-baiknya. Bimbinglah dia agar dia bisa menjadi manusia yang kuat gitu ya. Manusia yang merasakan kasih sayang juga gitu. Jadi bersyukur banget. Nah, kebetulan gue tidak mengalami skenario itu. Itu bukan skenario yang Tuhan taruh di gue gitu. Jadi sekarang gue udah dalam masa penerimaan. Jadi ya justru sekarang ini gue merasa bahwa mungkin Tuhan sudah memberikan skenario yang ini supaya gue bisa melakukan hal yang maksimal di tempat lain gitu. Jadi ini juga mungkin semangat buat para perempuan-perempuan di sana yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mengandung, entah mungkin karena belum married atau mungkin karena penyakit gitu kan. Jangan pernah putus asa gitu, karena walaupun kita tidak bisa mengandung, tapi kita bisa menjadi ibu, tetap bisa menjadi ibu. Kita bisa menjadi ibu mungkin bagi sekeliling kita, mungkin juga ada anak-anak yang mereka tuh butuh sosok ibu gitu. Kayak gue di rumah, walaupun gue gak punya anak, itu di rumah ada anak satu ponakan tinggal. Oh iya, pernah kan lo cerita gitu kan. Terus juga kita juga punya komunitas gitu. Jadi kita berharga kok walaupun kita tidak bisa mengandung anak sendiri gitu kan. Tidak mengurangi esensi. Tidak mengurangi esensi sebagai seorang perempuan gitu. Jangan jadi malah jadi bitter, malah jangan jadi putus asa, merasa nggak berharga, karena kita nih berharga, kita nih dibutuhkan di dunia ini loh. Iya. Kalaupun nggak bisa punya anak sendiri, kita masih bisa berharga untuk orang-orang di luar sana gitu. Kita bisa menjadi ibu yang baik walaupun bukan ibu kandung gitu. Tapi kalau suatu saat tiba-tiba dikasih nggak nolak kan? Bahkan gue udah histerektomi, mana bisa? Oke. Tapi gue punya temen ya, yang waktu itu suaminya juga vasektomi, tetap punya anak tuh. Gue bingung tuh gimana caranya. Gue udah histerektomi, nggak bisa. Elunya, oke. Iya, nggak bisa. Jadi memang skenario itu memang bukan milik kita. Dan memang sebenarnya mungkin gue juga suka berpikir ya, Frankie itu sudah vasektomi, which is itu 20 tahun yang lalu. Jadi waktu gue menikah dengan dia, sebenarnya mungkin di kepala gue udah terima kok gue gak punya anak. Karena dia udah vasektomi udah 20 tahun yang lalu. Iva sekarang umurnya berapa tuh? 22? Iya. Setelah Iva berarti ya? Iya. Gitu, jadi berarti ketika lu menerima dia sebagai suami, lu udah tahu jalan hidup. Iya, jadi makanya itu mungkin bukan sesuatu yang menjadi masalah bagi gue gitu. Oke. Karena gue juga udah tahu. Waktu ke dokter pun, dokter bilang, kamu nggak mau punya anak? Aku bilang, dok, kalau memang untuk kesehatan saya, ambil. Aku bilang, ambil aja rahim saya kalau untuk kesehatan saya. Saya nggak mau nanti tiba-tiba muncul lagi kan yang kena tumor kan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri masih bersih. Nanti tiba-tiba kip yang sebelah kiri ntar balik lagi. Ya kan, gue nggak mau menjalani. Udah aku bilang. Nggak tahu kenapa pada waktu itu bilang, ambil aja. Yang penting aku selamat aja. Oke. Tapi nangis dong pasti pada saat itu. Atau kamu udah yakin bahwa ini Tuhan udah taruh di dalam hatimu. Nggak apa-apa kok Feby, kalaupun ini harus diambil, kamu tidak berkurang. Iya, enggak. Worth it. Iya, aku enggak memang pada waktu itu sih enggak, justru pada waktu itu malah semangat yang ada. Iya, semangat. Gue bilang kalau memang, jadi gue kayak waktu ini sih lucu sih. Ini mungkin sesuatu yang mungkin out of the box kali ya. Jadi waktu gue divonis bahwa gue harus ambil angkat rahim, gue malah lega. Ya udah, berarti memang ini bukan skenario gue. Gue akan menjalani skenario apapun yang Tuhan kasih dengan semangat gitu. Jadi nggak ada tuh kayak, oh mungkin ya nanti atau apa gimana, enggak. Tapi udah fix aja. Ini adalah skenario yang Tuhan kasih, jalani dengan ikhlas dan semangat. Tapi malah tiba-tiba dapet cucu. Kita akan tanya, dia dipanggil siapa? Oma, Opung, Eyang, atau dia punya panggilan sendiri? Jadi Kiko panggil Ngana apa?
Obi. Obi-Wan Kenobi. Kok Obi kenapa? Oma Bio. Oh, Oma Bio. Kalau manggil Frankie, dia nggak mau dipanggil Opung pasti tuh. Opung. Oh bener, mau dia? Iyalah dipanggil Opung. Mau dia. Opun, gitu. Opun. Oh, lucu banget. Orang-orang bilang kalau punya cucu itu rasa bahagianya tuh sejuta yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Yang sudah mengalami bagaimana? Seneng sih, cuma yang paling seneng orang tuanya pasti ya. Kalau kita kan main-mainnya aja. Iya, tapi emang opung-opung itu memang eyang-eyang itu memang jatahnya buat main-main doang. Kan zamannya ngedisiplin anak segala macam kan Bang Frankie udah jalanin. Udah dong, kalau rewel nih balikin. Betul. Yang seneng-senengnya aja ke gue ya kan. Betul. Frankie seneng banget sih, dia seneng tapi ya kalau dia bilang ke aku sih tetap dia lebih kangen sama anaknya sih. Oh iya, gitu. Karena terpisah pulau ya. Tapi kan Petra udah di sini. Iya, Petra di sini. Cuma kan gitulah kalau mereka berdua kan ini banget, dekat banget gitu mereka berdua. Ya yang lain-lain ya, yang pisah pulau ini ya. Iya. Oke, gue mau main kuis-kuisan nih. Ini mah buat lucu-lucuan aja biasanya. Nggak harus bisa Dapet jawab. hadiah nggak? Voucher ya jelas enggak dong. Oke, kuis iseng-iseng. Ini nih, gue mau nanya ini. Karena kan suaminya juga selain penyanyi adalah pencipta lagu. Biasanya kita nih, istri, tahu lagu suami, tapi belum tentu hafal judulnya. Jadi coba lu sebutin 3 lagu. Aduh, nggak ada Frankie-nya lagi di sini buat ditanya ya. Judul yang ciptaannya Bang Kiki. Tapi emang ciptaan, bukan dia nyanyi doang ya. Emang ciptaannya dia. Dan kira-kira judulnya tahu lah gue, orang kita kan tahu lah gue pasti. Judulnya kadang-kadang gue nyanyi bareng dia belum tentu hafal judulnya. Pas gue nyanyi apa tuh lagu yang gini loh, yang ada puisi-puisi kayak gitu. Gue gitu, nggak hafal gue. Lo hafal? Hafal. Oke, 1. Pertama Persembahanku. Oke. Kau Sangat Ku Cinta. Oke. Kisah Cintaku. Oke. Sebagai setengah orang Batak, menikah dengan Batak. Wah, dia stres. Oke. Sebutkan arti kata-kata di bawah ini. Mati. Jangan dong, hidup. Oke, nggak kira-kira lu ngarang juga nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ini kan justru kan lucu-lucuannya di sini. Oke. Dang adong hepeng. Nggak ada duit. Nah, itu mah gampang. That was an easy one. Hepeng-hepeng mah udah tahu. Iya, Nggak pindah ke Bali. Gak ada hepeng, biasa kita. Biasa. Orang bisa hidup. Kayaknya enak kali orang itu hidup di Bali. Iya, gak ada hepeng. Gak apa-apa itu. Mainlah ke pantai, beli lumpia aja masih bisa. Masih 5.000 ya. Aman. Oke, next. Orang lewat nih. Terus lu, Horas, Ahana Masa. Bukan nama restoran ya, Bro. Udah mau bilang sabu-sabu. Apa kabar? Nah, tuh. Kan? Orang tuh biarpun nggak ngerti, kadang-kadang suka bisa dapet feelingnya. Lagi guess. Iya, tapi kan ada darahnya setengah-setengah ya. Laki lu juga nggak bisa bahasa Batak ya? Bisa dia. Bisa nggak sih? Bisa, dikit-dikit. Besok aku tes kalau pas aku jadi, aku kasih yang susah. Aku tanya mamaku dulu baru. Kayak gue bisa aja. Bisa aja lo. Oke. Sekarang aku tanya lo bahasa Jawa ya? Oh iya, boleh. Nanti lu tanya gue bahasa Jawa. Nenget-nenget baen. Lu jangan horor gitu dong mukanya. Nih, oke, gue kasih skenario. Lu kan karena aktor, apa-apa harus dikasih skenario. Misalnya gue naruh, silakan diminum. Terus gue ditegur, nenget-nenget baen. Jangan galak-galak. Oh bukan. Apa? Pelan-pelan. Oh pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan kau buat. Aku cuma tahu itu mula tuh jabu. Jabu nih ise. Oke, ini lu pasti sering dengar kalau lu pelayanan di HKBP. Marende Mahita. Nggak nyimak nih dia. Hah? Nih Naposo HKBP nih sekarang udah siap menghakimi lu semua nih. Katanya kau setengah boru Batak. Aku tahu Marende Kasih. Marende Kasih. Marende Mahita artinya makan-makan kita. Apa sih? Mari kita nyanyi. Gitu. Oh gitu, ya ampun. Iya. Nyanyi. Oke. Terakhir. Rap Mahita Lao. Mari kita makan-makan. Lu suka makan ya? Dari tadi kan di sini. Jawaban lu makan mulu. Abis kan di Pepita gue ngeliatin itu ada menu. Oh iya.
Ratmahita Lau itu artinya ayo kita perginya sama-sama. Yuk. Oke, Ratmahita Lau. Ratmahita Lau. Iya, aku tahu cuma saya Anju Maau. Oh, saya Anju Maau, saya Anju Maau, itu hasia. Nah, ini kalau Batak ini langsung tarik. Langsung pecah suara Langsung ya. pecah. Oke, sekarang terakhir sebenarnya gue nggak pengen ini berakhir karena kalau ngobrol sama dia sebenarnya semua bisa dijadiin sari pelajaran hidup. Tapi gini, lo kan sering berperan atau yang paling dikenal orang adalah peran antagonis. Yes. Padahal film lo yang lain banyak gitu, tapi orang selalu ingat yang tadi di awal yang gue bilang si Tante Amerika itu. Apa kuncinya dalam hidup ini ketika harus menjadi si antagonis, dibenci semua orang? Ya itu, ketika ada di musim dimana lu harus dibenci semua orang, dihakimi semua orang, apa kunci dalam hidup untuk terus jalan? Banyak pasti yang ngalamin. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, udah itu ya. Just kalau gue mengibaratkan tuh, we have to learn how to dance, ya, lemesin say gitu kan. Jadi ya kita harus belajar untuk bisa menerima apa yang terjadi sama kita, terus sekaligus juga kita juga bisa mengoreksi. Mungkin kalau orang membenci kita, mungkin kita juga ada beberapa yang mungkin kita perlu perbaiki. Menerima, acceptance ya, menerima bahwa ya udah memang ada sesuatu yang kita perbaiki dan kita harus bisa tetap having fun gitu loh. Okay. Learn how to dance dalam segala situasi. Dalam badai itu. Dalam badai, walaupun orang benci sama kita, yang penting bukan kita yang benci sama dia gitu. Just, ya, tuh. Nggak gampang loh itu. Maksudnya menghadapi dengan tetap harus menari-nari di dalam badai itu ketika kita berada dalam badai itu. Tapi just keep swimming. Ya, enjoy aja gitu. Kan nih hidup udah anugerah selama kita masih bisa bernafas. Just menikmati. Kadang-kadang kita suka lupa nikmatin hidup gitu kan. Kita suka fokus sama hal-hal yang negatif dalam hidup itu. Padahal sebenarnya masih banyak kok hal-hal yang positif yang bisa kita syukuri gitu kan. Mungkin ada orang yang membenci kita, tapi juga banyak orang kok yang sayang sama kita. Contohnya misalnya di Instagram atau di sosial media. Dari banyaknya komentar, mungkin ada kayak 70% yang memuji kita, mendukung kita, ada 20% yang memaki kita. Tapi yang 20% itu yang kita pikirin. 30 Bu, 70 sisanya. Oh iya benar juga ya, 30 ya. Gue soalnya dagang. Gue lagi mikir, apa jangan-jangan ada 10 yang nggak baca captionnya? Nah itu, yang 10 spam. Oh spam, iya benar. Kak gimana sih caranya biar mata minus aku hilang gitu? Iya, tinggi perangsing ya. Jadi ya 70 yang mendukung, 10 spam, 20 yang haters. Tapi jangan pikirin yang 20. Jangan pikirin 20. Pikirin aja gimana ngerawat yang 70. Yang 10 dihapus. Kak, tapi aku ya benar ada benar hapus aja, nggak salah kok, boleh kok ngapus. Kak, tapi gimana caranya? Aku juga bisa relate waktu kakak tadi bilang ada shame, ada guilt, itu kemana? Aku harus bawa bagaimana itu menghadapi itu? Shame and guilt, anger, semua negatif feeling dalam hati kita itu memang sesuatu yang kita harus hadapi as a human gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa gitu kita in denial bilang oh kita nggak apa-apa kok gara-gara kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita nggak betul-betul menyadari itu, tetap aja ada di situ gitu. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu bahwa ya itu part of our journey. Kalau memang hari ini masih ada perasaan-perasaan negatif itu, ya kita berusaha untuk keluar dari situ gitu. Tapi enjoy the process. Jangan juga kita mau skip the process. Jangan mau skip the process. Kalau skip the process, kayak misalkan aja kayak orang suami istri gitu kan, ya dia ada kemarahan-kemarahan yang terpendam. Mereka malas ngomongin karena malas ribut. Padahal sebetulnya harus diomongin. Ribut aja, nggak apa-apa. Yeah. Justru dari ribut itu kita bisa belajar. Karena sesuatu yang dipendam itu pasti akan meledak gitu. Jangan cari-cari damai buatan sendiri deh. Damai itu cuma punya Tuhan aja, damai sejahtera ya nggak sih? Yang penting core-nya itu harus benar. Jadi
gue belajar ya dalam hidup ini, selama kita core kita benar, kita mau ngapain aja itu sebetulnya fine-fine aja kok gitu kan. Core kita adalah ya kita betul-betul menyerahkan semua sama Tuhan. Kita berdua betul-betul dalam segala kelemahan kita ya, gue dan suami sekarang merasakan betul kasih karunia Tuhan. Dan kita benar-benar sadar bahwa kita nih, apa yang kita alami ini adalah semuanya anugerah Tuhan. Kalau memang kita sudah core-nya udah itu, apapun yang kita lakukan tuh terasa lebih ringan kok gitu. Gitu. Jadi jangan dibalik prosesnya. Kadang-kadang manusia suka ngebalik proses, ya kan? Terlihat oke dulu, baru cari Tuhan. Enggak, terbalik. Justru cari Tuhan dulu. Abis itu mungkin nggak tahu, mungkin skenario-nya dihancurin dulu, mungkin skenario-nya dibikin berantakan dulu sampai nanti dibentuk jadi form yang bagus gitu. Gitu kan? If you know what I mean. Ya, wow. Masih pengen nanya banyak, tapi ya mungkin nanti besok kita undang lagi deh ya buat episode yang berikutnya. Makasih buat waktunya. Sama-sama ya, Inang, ya Allah. Terus aku senang banget kita di sini. Ngomong-ngomong ya, jangan lupa datang ke sini ya. Ini kayaknya kopinya enak banget dari tadi. Ini aku nggak berhenti minum. Dan tau nggak, ciri khas kopi yang bagus itu adalah itu masih ada latte artnya loh. Oh, sampai terakhir kau minum gitu maksudnya? Masih ada putih-putihnya. Aku pun baru tahu sebagai Inang kopi. Dan ini enak. This is good. Dan ini vegan latte. Coffee latte, nice. Thank you so much. Makasih ya udah sempetin waktu datang. Padahal gue tahu lu juga sibuk, apalagi sekarang banyak pelayanan. Jadi Tuhan udah jawab, nggak cuma suami yang pelayan, tapi ibu juga sekarang sudah pelayanan. Sudah lebih berkhotbah dia daripada suaminya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan yang menaruh sendiri pesannya pada di hatimu. So, amin. Luar biasa banget. Sehat terus ya. Thank you so much for being here. Thank you. Dia adalah bukti bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Dia menjalani hidupnya tanpa skip the process. Kita bertemu lagi di Sofina Talks episode-episode ke depan. Siapa aja tamunya? Ya aku nggak mau ngomong sekarang dong. Nanti kamu nggak surprise. Yang jelas jangan lupa bahwa you are loved dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Thank you ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.